ya kan? Mana tadi ya? Nah ini ya. Jadi Ibn Hazm secara konfrontatif menulis mengenai apa yang dianggapnya pertentangan-pertentangan dan pemalsuan terang-terangan. Jadi karena adanya semacam kontradiksi di Alkitab, maka itu bukti bahwa Alkitab sudah palsu menurut ya kan Ibn Hazm. Ya. Alkitab berkontradiksi dan karena itu membuktikan Alkitab yang dimiliki orang Kristen sudah palsu. Bagaimana kita menjawab hal ini? Nah, saudara sekalian, kalau mereka mengatakan demikian, mereka menganggap karena mereka sudah mendapati adanya pertentangan di dalam Alkitab, ayat yang satu kok kelihatannya bertentangan dengan ayat yang lain. Bukti palsu, ya kan? Nah, jawabannya, adanya hal-hal yang terlihat sepertinya kontradiksi dalam tanda kutip ya, memalukan dan sebagainya, itu justru membuktikan bahwa Alkitab itu belum mengalami perubahan atau pengeditan. Justru itu membuktikan tidak ada pengeditan. Karena kalau sudah diedit, ngapain orang-orang Kristen dan Yahudi itu mempertahankan adanya ayat-ayat yang terlihat kontradiksi di dalamnya? Ngapain dipertahankan? Mestinya dibuang itu segala hal yang bersifat kontradiktif dalam Alkitab. Kalau memang sudah diedit, mestinya ayat-ayat yang terlihat kontradiksi harus diharmoniskan atau dibuang salah satunya sehingga tidak menjadikan ayat-ayat Alkitab menjadi bertentangan satu dengan lainnya. Tapi kan tidak dilakukan itu. Nah, itu justru membuktikan bahwa Alkitab belum diedit. Sebagai contoh ya, sebagai contoh, dalam Alkitab itu ada hal-hal yang memalukan, khususnya bagi orang Yahudi, ya kan? Bagi orang Yahudi. Ruben, anak tertua, misalnya dalam Kejadian 35 ayat 22 ya. Jadi kan mereka mengatakan ada hal-hal yang bertentangan dan sebagainya. Bukan hanya bertentangan, bahkan ada hal-hal yang memalukan di sana di dalam Alkitab. Dan kalau itu mereka mengatakan diedit, mestinya itu hal-hal yang memalukan seperti itu dihilangkan dong. Ini ya, di dalam Kejadian 35:22. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya. Nah, ini gundik ayahnya. Dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Ini hal yang memalukan, saudara. Ruben ini katanya tidur dengan Bilha, gundik ayahnya. Dan kedengaranlah hal itu kepada orang Israel, kepada orang Yahudi. Orang Yahudi tahu itu. Sebetulnya ini adalah hal yang memalukan bagi orang Yahudi. Ya kan? Memalukan dong. Kok bisa-bisanya Ruben itu tidur dengan gundik ayahnya sendiri? Ini anak model apa ini? Anak macam apa yang begini? Dia ngambil punya ayahnya sendiri. Anak bagaimana ini? Dan orang Yahudi tahu di sana, orang Israel tahu. Ini sesuatu yang memalukan bagi orang Yahudi. Tapi itu tetap dicantumkan di dalam Taurat, di dalam PL-nya Yahudi, di dalam Alkitabnya Kristen. Ini sesuatu yang memalukan. Kalau Alkitab itu sudah diedit, mestinya hal-hal yang memalukan semacam ini harusnya dibuang. Kejadian 35 ayat 22 ini seharusnya dibuang dari dalam Alkitab Kristen. Tapi faktanya teks ini tetap dipertahankan, padahal itu memalukan orang Israel, memalukan orang Yahudi, tapi orang Yahudi tetap pertahankan itu di dalam Taurat mereka, di dalam PL. Tetap ada, tidak dibuang. Nah, ini justru membuktikan bahwa Alkitab itu tidak mengalami pemalsuan. Itu buktinya, bro. Alkitab itu tidak palsu. Karena hal tersebut tidak dibuang. Yang kedua, tadi si Ibn Hazm mengatakan ada hal-hal yang kontradiksi.
Memang ada hal-hal yang terlihat kontradiksi ya di dalam Alkitab, seperti Efesus pasal 2 ayat yang ke-15. Kalau kita lihat Efesus pasal 2 ayat yang ke-15, Efesus pasal 2 ayat yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Teks ini mengatakan kematian Kristus itu membatalkan hukum Taurat, ya kan? Ia telah membatalkan hukum Taurat. Saudara ingat ya, Efesus 2 ayat 15 katakan Yesus membatalkan hukum Taurat dengan matinya dia. Tapi di Matius pasal 5 ayat yang ke-17, di sana dikatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kalau di ayat yang tadi mengatakan Yesus dengan matinya, maka dia membatalkan hukum Taurat. Tapi kenapa di Matius 5 ayat 17 dikatakan, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Nah, ini kan kelihatannya bertentangan antara satu teks dengan teks yang lain. Ya kan? Itu kelihatannya bertentangan. Kenapa orang Kristen yang dituduh atau siapapun yang mereka tuduh sudah mengedit Alkitab, sudah memalsukan Alkitab, harusnya teks-teks yang bertentangan seperti ini mestinya dibuang dong. Salah satunya harus dihilangkan. Misalnya hilangkan saja Matius 5 ayat 17 ini. Ini dibuang aja, nggak usah dimasukkan di dalam Alkitab. Jadi Matius 5 hanya ayat 16, langsung ke ayat 18. Ya 18 ini diubah menjadi 17. Jadi 16 langsung ke sini aja. Nggak usah masuk di ayat 17 ini. Tapi mengapa ayat yang ke-17 ini tetap dipertahankan? Seakan-akan itu melawan teks sebelumnya yang mengatakan dengan matinya Yesus dia membatalkan hukum Taurat. Kenapa itu tetap dipertahankan? Justru karena itulah justru membuktikan sekali lagi bahwa Alkitab itu belum dipalsukan. Karena kalau sudah dipalsukan, mestinya ini dibuang saja. Salah satu teks yang bertentangan ini harusnya dibuang saja. Oke? Justru itu membuktikan bahwa Alkitab tidak palsu. Jadi argumen yang digunakan oleh Ibn Hazm itu sebetulnya memperkuat posisi Alkitab bahwa Alkitab itu tidak dipalsukan. Sebetulnya memperkuat posisi Alkitab yang adalah firman Tuhan. Sekali lagi saya tekankan ya, kalau memang telah terjadi korupsi pemalsuan Alkitab, mengapa orang Yahudi dan Kristen tetap mempertahankan hal-hal yang semacam demikian? Hal-hal yang memalukan, hal-hal yang terlihat kontradiksi tetap dipertahankan. Sekali lagi, itu membuktikan keaslian Alkitab. Memang kita bisa menemukan semacam perbedaan-perbedaan di sana, di dalam Alkitab, seperti saya tunjukkan tadi. Ya. Tetapi itu bukan bukti bahwa Alkitab salah. Kenapa demikian? Sebab, ya ini penting ya, sebab perbedaan tersebut justru mengungkapkan kekayaan informasi yang sebenarnya bukan kontradiksi, melainkan sebuah kesulitan-kesulitan yang membutuhkan hikmat ilahi di dalam pemahamannya. Itu ya. Saudara perhatikan ya, saya akan tulis dulu di sini karena ini sesuatu hal yang penting. Jadi perbedaan-perbedaan yang saudara lihat di dalam Alkitab seakan-akan terlihat adanya kontradiksi di dalamnya, itu justru adalah sebuah kekayaan data informasi, ya kan,
yang sebenarnya bukanlah sebuah pertentangan, melainkan sebuah kesulitan-kesulitan atau kesukaran-kesukaran yang memerlukan hikmat ilahi di dalam pemahamannya. Jadi itu bukan membuktikan bahwa Alkitab itu salah atau sudah dipalsukan. Enggak. Seperti yang saya katakan tadi ya, ada dua teks yang terlihat berkontradiksi antara Efesus pasal 2 ayat 15 dan Matius 5 ayat 17. Sama sekali tidak bertentangan di sana. Efesus 2 ayat 15 memang mengatakan Yesus membatalkan hukum Taurat. Tapi yang dibatalkan di sana apa? Makanya Zuma dan orang-orang yang nuduh ini Alkitab kontradiksi dan sebagainya mesti belajar bagaimana menafsirkan dengan baik. Bahwa ya mereka ini orang-orang yang gak bisa baca dengan benar saja, gak bisa. Apalagi memahami Alkitab. Ya mereka gak punya kapasitas untuk bisa memahami Alkitab. Kenapa? Karena seringkali mereka mengabaikan konteks. Efesus pasal 2 ayat 15, konteksnya apa kalimat matinya Kristus itu membatalkan Taurat? Kalau sudah meneliti konteksnya, maka konteksnya yang dibatalkan di sana adalah ceremonial law, hukum upacara seremonial keagamaan Yahudi. Itu dibatalkan ketika Yesus mati. Itu ditandai dengan apa? Terbelahnya tabir bait Allah. Ketika Yesus mati, maka umat Allah bisa langsung menghadap Allah tanpa melalui imam lagi. Kalau di zaman PL masih menggunakan imam, maka di zaman PB setelah Yesus mati di salib, maka tirai bait Allah itu sudah terbelah dua. Menandakan apa? Hubungan antara manusia dengan Allah yang seharusnya dimoderasi oleh imam itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena Yesus adalah domba yang sempurna yang disembelih sekali untuk selamanya. Dia adalah imam bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Satu kali untuk selama-lamanya. Jadi makanya kita tidak menggunakan imam lagi. Kita sudah tidak lagi menyembelih hewan seperti yang dilakukan oleh umat muslim pada waktu Idul Adha misalnya. Kita tidak lagi membutuhkan itu karena darah itu sudah dicurahkan di atas kayu salib. Dan hanya mereka yang beriman kepada darah Kristus yang sudah ditumpahkan itulah, maka keselamatan engkau akan peroleh. Sehingga engkau tidak perlu capek-capek lagi menyembelih hewan setiap tahun dan sebagainya. Seperti yang dilakukan oleh para imam ketika ada orang yang berdosa harus dibawa kepada imam lalu menyembelih domba atau hewan untuk pengampunan dosa pada zaman PL. Enggak perlu lagi. Kenapa? Yesus sudah mati. Nah, penggunaan imam misalnya, lalu sunat dan sebagainya, itulah yang dibatalkan di dalam hukum Taurat. Jadi konteksnya itu. Konteksnya itu. Jadi itu sama sekali tidak bertentangan dengan Matius pasal 5 ayat 17 misalnya. Ya kan? Yesus memang tidak meniadakan hukum Taurat. Hukum apa yang tidak ditiadakan? Ya, moral law itu. Hukum-hukum tentang moralitas. Misalnya dalam jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Keluaran 20 itu ya. Itu yang terus ada dan tidak pernah sama sekali dibatalkan di sana. Jadi konteks sekali lagi memegang sebuah peranan yang penting ketika kita memahami Alkitab. Dan itulah yang terjadi terhadap umat Muslim yang hanya asal memberikan tuduhan tanpa melihat konteks.